Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bad Practice Channel ya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat video intro untuk YouTube. Nah, kalau kalian lihat di depan tadi untuk intronya itu saya buat menggunakan PowerPoint ya. Jadi dengan modal PowerPoint kalian bisa bikin video intro ya. Jadi kalau kalian kurang bisa edit video, bikin animasi. Nah, kita bisa manfaatkan PowerPoint aja gitu. Jadi di PowerPoint kan menunya udah gampang sekali ya, udah mudah lah. Jadi kalau kalian sudah pernah pakai PowerPoint, saya yakin eh, langsung bisa diterapkan ya. Nah, contohnya tadi di depan itu seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu saya bikinnya menggunakan PowerPoint ya. Kalau dilihat di sini, nah ini hasil PowerPoint saya gitu yang saya buat. Jadi cuma mengandalkan animasi yang ada di PowerPoint ya. Terus tambahan audio ya. Nah, audionya ini saya ambil dari YouTube Library ya. Nah, kalau kalian cari di YouTube Library itu sangat banyak sekali audio-audio yang bisa kita pakai untuk keperluan video kita ya. Contohnya di sini saya refresh dulu aja. Nah, di sini ada sangat banyak sekali ya. Bisa kalian langsung download. Nah, di sini contoh saya untuk intro itu kan biasanya ya 10 sampai 15 detik lah atau 5 sampai 15 detik itu udah cukup ya. Jangan terlalu panjang. Nah, jadi di sini saya langsung bisa filter. Jadi untuk durasinya pilih yang di bawah 30 detik ya. Jadi kita bisa pilih di bawah 30 detik. Nah, kemudian ini sudah muncul di bawah 30 detik. Nah, kemudian untuk attribution-nya, untuk lisensinya saya pilih yang attribution not required ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan eh, untuk lisensinya, menuliskan kembali untuk lisensinya di deskripsi ya. Nah, ini yang tidak memerlukan attribution di video kita ya. Nah, jadi di sini langsung kalian coba aja, langsung kalian play nanti kalian dengarkan aja kira-kira mana yang cocok untuk kalian ya. Nah, di sini contohnya untuk video kali ini saya akan menggunakan yang bomber ya. Kalau di play, nah itu seperti yang intro di depan tadi ya. Jadi saya tinggal download, terus nanti kita masukkan di PowerPoint ya. Oke. Nah, selanjutnya langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini kita akan bikin contoh video seperti ini dengan audio yang tadi juga. Untuk audio nanti ya itu bebas ya. Jadi contohnya nanti seperti ini. Nah, jadi kita bikin yang seperti ini nanti. Nah, kalau kita amati dulu, di sini kan yang kita perlukan apa aja? Pertama saya butuh image ya. Kemudian nanti ada image yang untuk bagian sini, bagian Python-nya ini, kemudian image untuk logo ya. Jadi nanti custom aja, teman-teman bisa eh, modifikasi sendiri gitu. Jadi langsung saja kita coba bikin. Di sini kita bikin file baru. Nah, di sini untuk yang bagian ini klik add title-nya ini kita hapus saja dulu ya. Jadi semuanya kosong. Nah, seperti ini. Nah, saran saya kita bikin template dulu untuk animasi-animasinya itu di belakang aja gitu. Jadi semuanya kita bikin dulu template-nya, terus nanti baru kita tambahkan animasi ya. Nah, di sini eh, untuk warnanya, jadi klik kanan format background, itu pilih aja color ya. Contohnya di sini saya menggunakan kuning ya. Nah, seperti ini. Nah, kuning seperti ini kan eh, mungkin di colornya ini kan ada color-color yang disediakan sama si PowerPoint ya, tapi kita misalkan ingin menggunakan kuning yang seperti logo gitu ya, logo si Python tadi gitu. Jadi di sini saya
masukkan dulu, saya buka dulu image-nya ya. Jadi saya sudah siapkan. Nah, image ini ekstensinya PNG ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kuningnya ini kan beda nih sama dengan yang di logo. Nah, saya mau menggunakan kuning yang mirip seperti inilah. Nah, caranya itu kalian klik lagi di backgroundnya sini, kemudian pilih color, pilih yang eyedropper ya. Pilih eyedropper. Nah, kemudian kalian arahkan ke kuningnya si Python. Kuningnya si logo ini ya. Klik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah sama dengan atau paling nggak mirip dengan si logo Python-nya tadi ya. Nah, langkah selanjutnya kita bikin yang kotakan untuk di samping sini ya. Nah, di sini kita manfaatkan shape ya. Nah, di sini ada shape, kita pilih yang rectangle aja. Pilih rectangle, langsung kita bikin seperti ini aja. Nah, seperti ini birunya. Nah, untuk birunya pun kalau mau disamakan dengan si Python ya tinggal kalian pilih aja ya. Dengan logonya si Python ini kalian pilih aja. Nah, seperti itu. Oh ya, sebentar. Ini ya, ini klik ini kemudian eyedropper pilih yang seperti ini. Nah, itu sudah sama ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya load logo lagi ya. Jadi pokoknya di sini kita load aja dulu semuanya template-nya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini bisa kita edit langsung ya. Ini saya besarkan. Kemudian saya mau menghapus yang bayangan di bawahnya sini ya. Kita crop aja langsung. Kita crop seperti ini. Nah, seperti itu udah selesai. Nah, ini udah hilang. Selanjutnya kita kasih efek ya. Di sini ada klik gambarnya, kemudian ada artistic effect ya. Kita pilih yang seperti ini ya. Nah, ini film grain ya. Nah, pilih aja seperti itu. Nah, kita besarkan lagi, kemudian kita bikin eh tulisan ya. Kita bikin tulisan yang untuk title-nya di sini gitu ya. Misalkan tadi kan ada operasi dasar input output ya. Nah, kita klik aja yang box ini, text box ya. Text box kita arahkan ke sini dulu aja lah. Jadi kita ketikkan operasi, kita copy aja. Nah, seperti ini. Dasar gitu ya. Kemudian kita kopikan lagi di sini untuk input. Kemudian satunya lagi untuk output ya. Output. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke dalam kotakan yang warna biru ya. Nah, seperti itu kita klik aja. Nah, kita tekan shift kemudian pilih kotakannya, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian warnanya tadi adalah putih ya. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja kita pilih kita cari fontnya. Di sini saya kebetulan menggunakan Leak ya, Leak Gothic. Kalau kalian tidak ada font ini, kalian bisa download ya. Tinggal cari di internet, cari yang free, kemudian langsung pakai aja, langsung install ya. Nah, ini seperti ini ya, kita besarkan 96. Nah, tapi ini kan di settingan fontnya untuk size-nya, font size-nya itu di sini dia mentok 96 ya. Tapi kita pengennya lebih besar lagi gitu. Nah, berarti kita inikan aja, kita tambahkan secara manual ya. Jadi contohnya misalkan, nah di sini biar dia langsung bisa ke play semua, kalian pilih aja menggunakan kontrol ya, pilih, klik, klik, shift ya, gunakan shift, 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 shift lagi, kemudian di sini kalian misalkan tambahkan 138 misalkan ya. Nah, ini udah besar, kemudian kita kasih miring seperti ini. Nah, seperti itu ya.
Ini tinggal kita tata, kita sejajarkan seperti itu. Nah, ini tinggal kreasi kalian aja maunya gimana. Ini misalkan ini terlalu ke atas, ke bawah kan seperti ini. Nah, kalau sudah eh, misalkan ini space-nya ini ya apa masih besar gitu ya, masih kelihatan. Nah, kita pilih aja, kita select semuanya, kemudian kita bisa pindahkan bareng-bareng ya. Nah, seperti itu. Nah, udah ya. Kemudian satu box lagi untuk title, kita pakai ini aja, pakai shape lagi aja, pilih yang rectangle tadi aja. Nah, bikin seperti ini. Ini misalkan box untuk playlistnya, atau ini tutorial tentang apa sih gitu ya, pemrograman. Jadi tinggal kalian klik kanan, kemudian di sini di sini klik kanan, kemudian edit text ya, ketikkan pemrograman Python dasar gitu ya. Nah, selanjutnya ini udah selesai ya, template kita udah selesai. Ini kita sejajarkan aja dengan yang logo di bawah panjangnya seperti itu. Nah, kemudian langsung kita kasih ini untuk outline-nya, eee, untuk shape-nya ya, shape outline itu untuk garisnya maksudnya. Itu di sini ketebalannya kita tebalkan 3, kita kasih 3 ya, di sini ada 3. Kemudian untuk shape fill-nya itu bisa kita no fill ya. Nah, no fill. Kemudian untuk teks di dalamnya ini bisa kita kasihkan langsung style yang ada di sini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini juga bisa ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita besarkan. Nah, seperti itu. Nah, yang kotakannya tadi kalau mau dikasih efek juga bisa. Jadi klik aja di kotakannya, kemudian shape, effect ya. Pilih shadow, kita pilih yang misalkan yang seperti ini aja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin kita pas-paskan aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ininya, kotakan yang untuk judulnya kita kasih effect lagi, shape effect ya. Jadi diklik kotakannya, kemudian shape effect, pilih shadow, pilih yang sesuaikan dengan ini kalian ya. Kalian sukanya yang kayak gimana gitu. Kalau saya pilih yang ini aja deh. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita baru berikan apa namanya? Animasi ya. Nah, saya mulai animasinya dari yang ini dulu ya. Image-nya kita munculkan misalkan dari atas ke bawah gitu ya. Kita coba misalkan itu apa ya? Fade itu seperti itu ya. Kita klik dulu aja, kita tes dulu. Fly in, float in. Nah, kita bisa gunakan float in ya. Kita klik kemudian float in. Kemudian untuk melihat panelnya di sebelah sini kita klik yang animation pen ya. Nah, di sini ada animation pen. Nah, ini tadi picture 3 itu yang ini ya. Jadi kalau kita play, nah dia dari atas ke bawah. Kemudian saya pengennya yang kotakannya ini dari kiri ke kanan ya. Kita gunakan yang, kita coba aja wipe ya. Kita coba yang wipe, kemudian kita klik yang effect optionnya dari from left ya. Nah, dari kiri ke kanan. Oke, sudah. Kemudian yang ininya, kotakan untuk yang tulisan pemrograman Python dasar itu saya pengennya kita tes dulu ya. Nah, itu aja sudah cukup ya. Plot in ya, dari bawah ke atas dia. Kemudian kalau yang ini untuk logonya kita gunakan yang grow and turn ya. Nah, seperti itu aja. Selanjutnya
untuk teksnya, nah ini teksnya kita pilih aja semuanya. Saya pengennya menggunakan yang random bars ya. Nah, seperti itu. Oke ya, itu sudah cukup ya. Jadi di sini ada berapa animasi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tapi di sini keterangannya ini kan on click ya. Kalau kalian lihat di sini on click, jadi ada logo mouse ya. Itu maksudnya dia jalannya animasinya ketika diklik gitu. Kita pengennya jalannya itu animasinya ketika dia eee, jalankan, ketika dia ditampil di slide ya, ketika di, slideshow dia langsung jalan gitu. Ini kan kalau misalkan kita klik slideshow seperti ini, dia kan belum jalan gitu, menunggu kita ngeklik dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita bikin misalkan untuk gambarnya kan tadi kita bikin supaya dia otomatis ya. Jadi di sini klik kanan atau di atas ini ada on click ya. Kalian pilih yang with previous ya. Nah, seperti itu. Kalau with previous berarti dia ketika di play dia langsung jalan. Nah, selanjutnya untuk yang rectangle-nya jadi urutannya dari image ini, image yang Python ini, kemudian kotakan sebelah kiri, kemudian ini teksnya, kemudian nanti muncul tulisan ini, kemudian terakhir di logo ya. Berarti urutannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba yang rectangle, yang kalau kita play urutannya gimana? Oke, urutannya udah bener ya. Nah, untuk yang rectangle ini berarti, mau dibarengkan atau mau setelahnya gitu. Kalau misalkan dibarengkan dengan logo si Python ini berarti dia harus dipilih with previous ya. Kalau misalkan munculnya setelah logo berarti gunakan yang after previous ya. Di sini saya gunakan yang, eee, with previous ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita bisa atur ya, kita mulainya di detik keberapa gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nah di sini kita tinggal atur ininya, eee, dia durasinya ya, delay-nya ya. Di sini kita masukkan durasinya, kemudian ini durasinya juga kita masukkan, seperti itu. Nah nah jadi seperti itu ya. Jadi ini tinggal kita atur-atur aja, kemudian selanjutnya adalah saya pengennya teksnya dulu ya yang muncul, kalau di sini kan urutannya, setelah si kotakan yang sebelah biru ini muncul yang tulisan pemrograman Python ya. Nah, ini saya pengennya teksnya dulu yang muncul baru ini gitu. Berarti yang kotakannya ini kita taruh ke bawah dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang, logo tadi kita masukkan kita pindahkan ke bawah dulu. Nah, berarti di sini yang muncul setelah kotakan itu adalah si text box ya, text box yang ini. Nah, text box-nya kita bikin semuanya kita bikin start with previous dulu aja ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tes lagi jalankan, nah itu udah muncul, tinggal kita atur, eee, dia munculnya setelah apa gitu. Jadi kita atur, iya kita atur urutannya ya. Jadi yang pertama muncul adalah operasi, kemudian dasar, input, output ya. Kalau yang tadi kan dia masih muncul barengan ya. Nah, kita atur di sini untuk yang pertama dulu untuk yang operasi, ini adalah text box yang 6 ini, kita pindahkan misalkan ke sebelah sini dulu ya. Terus durasinya kita jadikan 1 ya, sini. Kemudian untuk yang textbook 7 kita pindahkan juga, jadi kita kasihkan di bawah sini ya. Jadi durasinya juga 1 misalkan ya, di sini kita kasih aja 1, tapi dia, ada urutannya ya. Kemudian di sini juga kita pindahkan,
urutan durasinya juga satu, kemudian ini juga ya, kita pindahkan ke ini ya, kan satu. Nah, jadi di sini semacam kayak tangga gitu ya. Jadi dia belum, ibaratnya yang atas tuh udah mau selesai efeknya, langsung lanjut yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Jadi kita play. Nah, seperti itu ya. Nah nah ini sebenarnya udah jadi ya, tapi yang di sini kita munculkannya, start-nya kita bikin with previous dulu, munculnya misalkan, setelah atau pada saat output, kata output ini jalan gitu ya. Jadi dibikin seperti ini, kemudian terakhir juga ini kita geser, kita kasih start with previous dulu, kita geser misalkan, sebelum si pemrograman Python dasar ini, kotakannya ini selesai, misalkan mau langsung ditampilkan gitu ya, atau setelahnya juga nggak masalah ya. Nah, kita play. Nah, seperti itu ya, ini udah jadi ya, sangat gampang sekali ya. Cuma berapa efek itu udah jadi seperti ini. Nah, terakhir kita tinggal menambahkan audio ya. Di sini kita klik insert, kemudian pilih audio, audio on my PC ya. Saya pilih audionya, saya sudah saya download, tadi namanya adalah Bomber ya, Bomber Sting. Nah, seperti ini kalau kita play, nah jadi seperti itu ya. Kalau kita play jadi seperti itu. Nah, di sini saya pindahkan ke pojok sini aja dulu biar tidak tumpuk-menumpuk, kita pilih. Nah, di sini audio kan ketika dia slide-nya itu jalan, ketika slide show, otomatis audio juga jalan ya kan. Nah, berarti di sini kita pindahkan aja ke paling atas. Nah, kemudian klik kanan, pilih start with previous ya. Nah, jadi seperti itu. Kita play. Oke, sini udah jadi, tapi di sini misalkan saya mau menambahkan satu efek lagi untuk yang logo, itu kita klik aja logonya, image-nya, kemudian pilih animation, kemudian kita pilih yang misalkan yang goyang-goyang itu apa ya? Ini. eh kita coba aja ya. Oke, tadi caranya seperti ini ya. Tadi kan kita mau menambahkan efek lagi. Jadi ini kan sebenarnya image-nya sudah ada efeknya, tapi kita mau menambahkan efek tambahan gitu. Nah, caranya kita klik image-nya, kemudian di sini pilih add animation ya. Kalau kalian tidak pilih add animation, otomatis nanti dia bakalan mengganti efek yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini misalkan saya pilih yang mana ya? Kita pilih kita tes dulu aja. Oke, seperti itu ya. Pokoknya kita tes dulu aja. Spin, bukan spin ya. Bukan itu juga. Oh, nah ini ya, misalkan seperti itu. Nah, ini yang sudah ada ini tadi kita hapus. Jadi kan kita tadi udah coba-coba remove. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita set menjadi with previous. Kemudian kita geser sedikit ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika selesai atau mau selesai, dia nanti langsung ada efek yang kayak goyang tadi ya. Nah, seperti itu. Kita play aja. Nah, kalau misalkan masih belum pas dengan audionya, kalian bisa atur lagi, misalkan di sini start-nya mau untuk rectangle-nya misalkan mau dipanjangin lagi, atau yang mana yang image-nya ini mau dipanjangin lagi, tinggal digeser aja, ditarik ya. Terus ini misalkan kita kasih seperti itu.
kita tarik-tarik aja. Jadi di sini ada untuk menggeser, ada untuk memperpanjang durasi ya. Jadi dipilih sini, misalkan di sini 1,25 ya. Ini juga durasinya 1,25 misalkan, biar sama ya. Kemudian ini juga 1,25, bawahnya juga 1,25 ya. Kemudian yang ini misalkan mau dipanjangin, kemudian ini juga untuk logonya tadi dipanjangin. Nah, yang ini kita taruh setelah dia selesai muncul ya. Jadi kita play lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti tinggal kalian eee, rapikan lagi ya. Yang jelas udah seperti ini. Nah, satu lagi untuk audio ya. Ini kalau kita slideshow, kita F5 gitu ya. Nah, itu kan di pojokan ini muncul logonya ya, logo audio. Nah, itu nanti kalau kita jadikan ke video itu juga ikut muncul gitu. Jadi caranya klik logo audionya, pilih playback ya, kemudian hide during show ya. Nah, diklik, dikasih centang. Kemudian kita tes lagi. Nah, dia di pojokan sini udah nggak ada ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian punya audio yang panjang, kalian kan harus potong nih, harus di-trim ya. Nah, di PowerPoint sudah menyediakan yang namanya trim ya. Misalkan kalian punya video 1 menit, audio 1 menit, tapi kalian cuma mau pakai 10 detik. Nah, kalian tinggal trim aja gitu. Tinggal diklik audionya, klik logo audio, kemudian nanti playback ya. Di playbacknya kemudian ada trim audio ya. Pilih trim audio. Nah, di sini ada startnya mulai detik keberapa sampai durasinya sampai ke yang mana gitu ya. Misalkan di sini yang belakangnya itu mau saya potong ya. Jadi dari sini sampai ini kan aslinya adalah 13 detik ya. Nah, di sini saya jadikan 12 detik. Atau nanti kalian bisa geser dari depan kalau misalkan audionya ada di tengah misalkan ya. Di yang hijau ini digeser aja gitu. Jadi di sini kan ada start time-nya nih. Bisa digeser atau gunakan langsung kalian pilih di sini ya. Nah, untuk mencobanya pilih aja yang logo atau button play di sini ya. Nah, dia cuma sampai situ ya. Nah, kalau sudah di oke, kemudian ini juga ada sebenarnya di audionya ini ada fade in fade out ya. Nah, di sini ada fade in fade out. Jadi misalkan suaranya itu awalnya tinggi semua ya. Kita bikin fade out-nya itu di detik berapa gitu ya. Atau fade in-nya dari kecil, suara kecil kemudian nyaring dari mulai detik berapa gitu. Misalkan sini fade out-nya itu saya kasih karena tadi dia cuma 12 detik ya. Misalkan di detik ke-6 misalkan ya. Di detik ke-6 dia udah memakai fade out ya. Kita tes aja. Nah, kalau kalian dengar ya di sana kan ada fade out-nya ya. Kalau yang aslinya itu kan kalau kita dengerin ya, di sini Bombersting. Fade out-nya kan di belakang banget gitu ya. Nah, jadi atau ya mungkin nggak terlalu kedengeran ya karena memang audionya sudah ada fade out-nya. Nah, jadi intinya seperti itu aja. Nah, ini yang terakhir yang paling penting adalah export ya. Jadi kalian jadikan video. Nah, jadi tinggal pilih file, kemudian export, kemudian create video ya. Kemudian untuk second span on each slide-nya karena kita cuma pakai satu slide ya,
atau nanti ada 2 slide juga jadikan aja bikin ke 0 aja ya. Kemudian untuk presentation quality itu saya pilih yang high aja. Kalau sudah, create video ya. Nah, kita nyimpannya di mana? Misalkan sini namanya intro, save. Nah, di bawah sini ada, creating video intro.mp4 ya. Jadi dia ekstensinya adalah mp4. Kita tunggu, jadi ini prosesnya tidak lama ya. Jadi sekitar, hasilnya pun nanti bisa langsung kita play ya. Nah, ini udah jadi ya, sudah tidak ada proses lagi, kita buka aja di ininya tadi, hasil simpanannya, namanya adalah intro ya. Nah, seperti ini. Kita play. Nah, tadi di awal kan ada waktu saya buka ada patah-patah, itu bukan karena ininya ya, bukan karena videonya, tapi ini kan saya bukanya dari playernya, jadi agak sedikit ngeload ya, loading dulu. Nah, ini kalau kita ulang lagi jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali. Cuma ada berapa efek ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6 ya, 6 efek animasi, terus ditambah dengan audio, udah selesai gitu. Nah, nanti tinggal kalian masukkan ke video editor kalian ya. Jadi misalkan kalian udah punya video untuk dipublish, mau ditambahkan intro, bingung bikinnya gimana intronya, manfaatkan aja si PowerPoint ya. Nah, itu udah selesai ya. Oke, untuk tutorial kali ini ya, semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi notifikasi video-video terbaru lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.